Gue saranin jangan beli motor Honda satu ini. At least jangan sekarang. Kenapa? Ikutin terus videonya. Jadi ini adalah Honda IM1i yang kemarin sudah di-launching di Gias. Waktu di-launching pun juga komentar gue sama bahwa ini motor kayaknya gimana gitu ya. Dan hari ini official dijual dengan harga yang resmi, spesifikasi yang lebih detail, dan hari ini pun juga sudah mulai delivery. Tapi seperti gue bilang di awal, gue saranin kalian jangan beli motor ini sekarang setidaknya. Karena beberapa hal sih teman-teman. Apa aja? Ikutin terus deh videonya. Alasan pertama adalah harga teman-teman. Jadi harga motor ini sebenarnya 40 jutaan rupiah, tapi secara dapat subsidi itu sekitar dikurangi 7 juta rupiah jadi sekitar 33 juta rupiah. Untuk 33 juta rupiah sekarang di Indonesia itu banyak banget opsinya untuk motor listrik. Sayangnya di harga 33 juta rupiah, motor listrik lainnya selain Honda itu menawarkan lebih banyak fitur dibandingkan yang ini. Jadi kalau ditanya worth it atau enggak untuk harga segitu dibandingkan dengan kompetitor motor listrik lainnya ya, sayangnya enggak lagi. Poin berikutnya adalah dari jarak teman-teman. Nah, motor-motor lain, motor-motor listrik lainnya itu sekarang setidaknya sudah bisa 50, 70, bahkan udah ada yang bisa 100 km sekali cas. Honda IM1i ini sayangnya mentok hanya di 40 km aja teman-teman. Ya, untuk harganya yang 30 juta rupiah, mentok hanya di 40 km aja sekali cas. Gimana gitu rasanya? Aduh. Tapi yang menurut gua paling nggak worth it adalah, nanti akan gue bahas di video. Nah, tapi sebelum itu gue pengen bahas build quality-nya. Karena kalau menurut gue pribadi, build quality motor ini bagus ya. Seperti kalian tahu, Honda ini bagus build quality-nya. Seperti Honda-Honda yang lain. Jadi kalau kita lihat fit and finish-nya, semuanya bagus, ya kan? Bener-bener fit and finish-nya proper, lampunya proper. Ya kayak kalian temukan di motor-motor Honda lainnya, build quality-nya bagus. Nggak heran karena motor listrik Honda ini dibuat dengan pengalaman Honda yang sudah berpuluh-puluh tahun bikin motor, sedangkan merek-merek listrik lainnya mungkin lebih baru kan, jadi mereka masih punya pengalaman yang harus dikejar. Tapi kalau Honda, build quality-nya nggak usah ditanyakan teman-teman. Dan gue personally sih secara desain gue suka banget. Bentuknya kecil, ya kan, compact, warnanya pun juga pilihannya bagus, bahan-bahan yang dipakai ini terasa bagus, ya kan, bener-bener oke banget desainnya. Nah kalau yang ini IMI1 Plus, jadi dia tidak dapat box di belakang, tapi dia dapat ininya doang, rak di belakangnya. Harganya sisi 500.000, jadi ini 33,5. Kalau yang standarnya 33, dia dapat rak doang di bawah sini nih. Nah, build quality yang bagus juga didukung dengan riding position menurut gue yang oke. Nah, riding positionnya sebenarnya mirip sih kayak hampir mirip kayak Honda Beat sebenarnya. Karena emang seukuran Honda Beat sih. Nah, gue bawa apa nih? Corsicle yang ukuran yang 475 mili. Masuk apa enggak di sini? Masuk saudara-saudara. Jadi kalau misalkan kalian punya botol minum gede, masih masuk ke dalam situ. Nah, pertanyaan berikutnya adalah untuk buka bagasi. Nah, apakah botol ini masuk ke dalam sini? Masuk saudara-saudara sekalian. Jadi bagasinya untuk sebuah motor listrik dia sebenarnya tidak kecil. Ini lumayan kok. Ini kalau pakai jas hujan, sendal diusuk-usuk masukin ke dalam, masih bisa di sini teman-teman. Jadi masih oke lah. Ini tempat untuk baterainya. Nah, pertanyaan utama berikutnya juga adalah sebenarnya untuk boncengan. Untuk itu kayak gue harus manggil salah satu. Raka, coba Bapak pura-puranya menjadi pacar saya di depan. Anjing. Jadi ini simulasi kalau misalkan boncekin pacar. Susah ya ada boxnya ya, Bu? Tapi kan lu bisa senderan. Oh gini kita? Enggak dong, jangan dong. Ada ref malu gua. Serius posisinya nih. Oke. Coba. Ini ngangkat sendiri, Pak. Lu berat. Posisi buat boncengannya enak apa enggak nih? Jujur jok gua sisa dikit nih. Emang jok lu patat lu kegedean kali? Anjir. Cuma decknya mantap. Jok gua lumayan lah. Masih coba lu turun kaki bisa nggak? Kena ya? Lu bisa nggak? Kaki lu panjang ya? Bisa. Oh, bisa. Kaki gua kena nggak kalau lo turun situ? Kena nih, kotor celana gua. Ganggu nggak? Ya oke lah ya. Jadi kalau untuk boncengan masih aman? Masih ya, kalau nggak segede gua lumayan.
Misalnya lu tapi 2 gitu. Kalau lo 2, Nggak muat. nggak muat. Dianya kegedean soalnya, bukan guanya. Marlin. Nggak usah dicoba sama Marlin, makin kagak cukup kalau itu. Gue mesti mengakui ada sebuah inovasi atau setidaknya perbedaan antara motor listrik Honda yang ini dengan motor listrik yang lainnya. Kalau biasanya motor listrik lainnya hanya mengandalkan baterai untuk jalan itu, jadi baterai yang gede itu untuk kelistrikan semotor-motornya, di Honda IM1i ini dia masih menggunakan aki biasa. Jadi ada aki 12 volt di bawah sini, kayak motor-motor lainnya. Jadi ada aki dan ada baterai. Nah, sistem listrik seperti ini tuh biasanya dipakai di mobil listrik. Jadi kalau mobil listrik itu tetap ada akinya untuk jalanin AC, wiper, klakson, dan sebagainya. Baterainya itu kemudian yang besar dipakai hanya untuk perjalanan aja. Sama kayak di IM1i ini. Makanya kenapa ini nggak ada baterai di sini, tapi gue masih bisa nyalain. Speedonya masih nyala. Karena tadi itu, motor ini punya akinya. Jadi harusnya beban si baterai utamanya berkurang lah. Oke juga. Sekarang waktunya kita nyobain dulu. Mungkin setelah gua test ride pendapat gua akan berubah. Tapi we'll see. Yang jelas kenapa gue bilang motor ini belum worth it sekarang akan gue jelaskan sehabis gue test ride nanti. Jadi kalian jangan kemana-mana ya. Jadi di sini gue sudah bersama Jody dan Akang. Halo. Kita akan tanya, kalau menurut mereka worth it atau enggak? Lo dulu, Jod. Enggak. Enggak. Karena? Enggak sama sekali. Karena kayak bercanda sih bikinnya. Oh. Walaupun maksudnya Honda bukan apa ya, maksudnya kayak gini loh. Mereka kan udah punya experience bikin motor yang proper dari yang cc kecil, cc besar di MotoGP udah, ya udahlah. Tapi untuk kasus bikin motor elektrik ini menurut gue terlepas dari build quality-nya yang memang bagus, terus juga gue nyobain pertama kali ini first impression-nya juga oke. Tapi kalau dijual di pasar kayak enggak deh. Jadi kalau kata Juni Motovlog 4K, enggak. Ya Coba. kurang aja sih. Ya, Kalau menurut Akang MV, aku sama kayak Jody enggak. enggak. Karena Karena kurang ngebut kali ya. kurang ngebut. Iya, torsinya juga kurang sih. Hmm. Nah, tadi pas di test ride cuman enggak sampai 50, 45-an. Nah, Hmm, jadi menurut Akang juga kurang ya? iya, kurang. Kalau menurut Akang cocoknya ini dijual harganya berapa? Harganya ya Cocoknya harga berapa? 20-an. 20-an. Kalau lo, Jod? Harga ya, untuk harga kalau menurut gue kalau dengan spesifikasi yang kayak begini harusnya 15 sih. Keras juga hidupnya Jody ya? 10 deh. Ya, turun lagi dia. Cuman gini, Kenapa diturun lagi? mungkin ya itu kadang gue kalau ditanya soal harga ya Honda sudah terkenal dengan bikin motor cc kecil dengan harga yang nggak masuk akal. Mungkin ini juga salah satunya sebenarnya walaupun memang ini Kayak sebenarnya Supercup bukan gitu ya? spesial produk kan. Ini kan buat motor massal gitu loh. Jadi karena dia dibelakangin nama Honda makanya ada kesan yang kayak oh ya Honda gitu loh. Wah, Tapi luar kalau biasa. merek yang lain pasti kayak ini apaan yuk bikin motor kayak harganya suka-suka gitu loh. Ya kayak gitu sih menurut Oke, gue ya. Tapi kalau misalnya emang worth it-nya itu harga berapa menurut gue sih angka 15-an sih oke. Belum subsidi. Sebelum subsidi 15. Wah, keras juga hidupnya si Jody ya. Masya Allah. Terima kasih untuk komentar-komentarnya ya. Oke. Makasih. Ya. Makasih. Sukses terus ya abang-abang ini ya. Luar biasa. Coblosan pertama? Bukan dong. Bukan pemilu kalau ini. Sekarang kita mau nyoba tukar baterainya. Karena baterainya sudah mau habis. Jadi tukarnya ke situ. 5 kilo. 5 kilo. Ya kalau setiap hari tuker-tuker sih lumayan sih. 5 kilo. Jadi caranya di tap dulu. Masukin. Masukin. Dia ngecek baterainya berapa. Udah, tinggal ngambil yang ini. Set. Nah, kita masukin lagi ke motornya.
kunci. Dan apakah baterai 100%? 100%. Cihuy. Motor ini agak berbeda juga sama motor-motor listrik lainnya. Ini kalau misalnya direm, dia tetap masih bisa digas maju. Ada beberapa motor listrik lainnya yang kalau direm gasnya sama sekali mati, nggak bisa diapa-apain. Ini penting karena kadang-kadang kita kalau lagi belok gitu, kadang-kadang masih suka refleks sambil ngerem sambil ngegas. Ada 2 riding mode, Econ sama standar. Udah 2 itu doang. Untuk motor listrik 30 juta ininya sangat-sangat basic ya. Posisi ridingnya kayak Honda Beat sebenarnya, cuma stangnya lebih tinggi ya. Dan lantainya lumayan tinggi rasanya. Oh, ceritanya ada air-airnya nih. Simulasi kalau ngatin banjir bisa apa enggak. Wah, asik. Bisa lah kalau gitu, pasti bisa, yakin banget gue. Apakah tarikannya kenceng? Oh, luar biasa. Tidak. Ya, tarikannya tidak begitu kencang, teman-teman. Karena motor ini jaraknya 40 kilo. Nah, top speednya juga nggak jauh-jauh dari angka 4. Kalau nggak salah 40 atau 50 gitu. Ini udah mentok nih. Rem, lalu kita nanjak. Nah, kita coba nih. Berhenti di tanjakan. Set. Bisa, kamu bisa. Bisa. Bisa kok dia. Wih. Motornya sih lucu ya. Asli ya, motornya kalau sebenarnya kalau buat cari jarak dekat enak banget sih. Motor ini mungkin menurut gua jatuhnya motor yang dipakai bener-bener untuk jarak deket banget ya, karena limitasi 40 km-nya sih. Riding feel-nya kayak gimana? Ya kayak motor kecil, enteng, ya kan? Kombi brake-nya enak. Sebenarnya sih kalau dibilang motornya enak apa enggak, masih enak motornya. Dan halus banget rasanya. Nah, kita coba lewat yang ini, sedalamnya seberapa sih? Lumayan loh ini. Lumayan dalam. Yeah. Top speed. Tush. Kita cari top speednya. Ayo. 43, 46, 47, 48. 48 saja teman-teman. Mentok di 48 saja. Kalau lagi macet tiba-tiba berhenti, set. Bisa. Jadi gimana setelah nyoba? Apakah pendapat gua berubah tentang Honda IM1i? Gimana ya? Kalau menurut gua, kalau untuk harga segini dengan spek yang begitu, well, kita lanjut ke poin berikutnya. Kembali lagi ke studio. Tapi menurut gue yang bikin paling gak worth it dari motor ini adalah sistem baterainya. Nah, jadi sudah bisa kalian lihat di belakang gue ini adalah baterai dan juga chargernya. Nah, kenapa gue bilang kok nggak worth it? Karena begini teman-teman. Motor ini harganya 33 juta rupiah setelah subsidi. Berarti belum subsidi 40 juta rupiah. Tapi ketika kalian beli motor itu, kalian basically tidak bisa ngecharge motor ini di rumah. Iya. Kalian kalau mau ngecharge motor ini, opsinya hanya ada 2. Kalian beli lagi chargernya ini seharga 5 juta rupiah. Atau kalian ke
swap station atau Honda e-swap sebutannya yang belum begitu banyak sayangnya saat ini. Disitulah kalian baru bisa tukar baterai. Tukar baterainya pun juga ada biayanya tambahannya, tapi sebenarnya tidak terlalu mahal lah. Masih cukup oke. Tadi kalau nggak salah 24.000 bisa 3 kali tukar baterai. Jadi 24.000 rupiah kira-kira bisa untuk 3 kali tukar baterai, berarti bisa untuk 120 km. Itu yang menurut gue hal yang membuat gue bilang ke kalian, jangan beli motor ini, setidaknya jangan sekarang. Karena sampai saat ini baru ada 20 titik penukaran. Nah, 20 titik di area Jakarta yang seluas ini itu masih sangat-sangat sedikit. Jadi kalian terbatas hanya di 20 titik untuk nukernya. Dan karena motor ini hanya bisa 40 km, kalau misalkan swap stationnya itu berjarak 5 kilo aja dari rumah kalian, PP itu sudah memotong sekitar 10 kilo. Jadi in reality motor kalian hanya bisa 30 kilo. Ya kan? Karena tadi 5 kilonya udah dipakai untuk tukar baterai. Kalau misalkan kalian nggak mau tukar-tukar baterai, pengen di rumah, kalian harus beli chargernya. 5 juta rupiah. Padahal di market sekarang, motor-motor listrik lainnya, itu yang bisa swap baterai pun, beberapa juga biasanya punya charger yang bisa dicolok ke rumah tanpa ada tambahan biaya. Jadi gue jujur belum bisa merekomendasikan ya swap station atau sistem si Honda ini, karena charging stationnya pertama belum banyak, dan kalau mau beli chargernya 5 juta rupiah, luar biasa mahal menurut gue untuk sebuah charger. Baterainya sendiri harganya 10 juta rupiah. Kalau perlu beli baru, tapi kalian gue rasa akan jarang perlu beli baterai baru. Tapi enaknya, kalau misalkan kalian beli Honda eM1 ini dan baterai kalian habis di tengah perjalanan, kalian bisa telepon ke Astra Honda Care-nya, nanti akan ada mekanik yang datang bawain baterai cadangan yang cukup untuk membawa motor kalian ke charging station terdekat atau ke swap station terdekat. Itu poin plusnya. Jadi sistem seperti ini menurut gue baru pertama nih di Indonesia. Ada orang yang bawain baterai motornya ke yang membutuhkan. Untuk bagian yang itu gue mengapresiasi. Tapi untuk bagian beli charger 5 juta dan swap station baru 20, sayangnya gue belum bisa merekomendasikan. Tapi kita lihat tahun depan. Semoga makin banyak swap stationnya. Kalau udah semakin banyak, itu baru bisa gue bilang lebih worth it lagi nantinya. Kalau menurut kalian gimana guys? Tolong jangan dibandingin sama motor biasa atau motor bensin, karena pasti nggak akan apple to apple. Tapi setidaknya bandingin sama motor listrik lain. Silahkan tulis di kolom komen di bawah.